Jadi saya pengen sharing pandangan saya, gimana sih caranya mengoptimalkan supaya ketika ada terjadi perang harga pun, Anda bisa profitable. Oke, so kemarin ada banyak perdebatan antara jualan di marketplace atau jualan di Instagram atau Facebook. Karena ya, marketplace harganya juga semakin, ini kan perang harga gitu kan. Kemarin ada yang cerita bahwa jualan barang, besoknya ada kompetitor yang jual lebih murah. Nah, malamnya dia mengubah harganya menjadi lebih murah Rp100, dan besoknya kompetitornya udah lebih murah lagi Rp100. Kebayang nggak kayak begitu? Nah, sekarang saya pengen memberikan perspektif nih kepada Anda nih di sini nih. Gambarannya seperti apa sih? Saya selalu memiliki sudut pandang yang lebih strategik. Jadi saya pengen sharing pandangan saya, gimana sih caranya mengoptimalkan supaya ketika ada terjadi perang harga pun, Anda bisa profitable. Alright, so perhatikan baik-baik. Pertanyaannya adalah, yang pertama adalah marketplace. Jadi saya tulis di sini aja ya. Marketplace. Yang kedua adalah social media atau Facebook atau Instagram, terserah mau dimanapun ya, IG, DLL gitu kan. Nah di sini ini perang harga. Jadi Anda cuma bisa jualan, kemudian profit Anda akan dihajar oleh kompetitor sehingga profit turun terus. Di sini kan ujungnya, saya tulis saja profit turun. Ini ya, paling gampang kayak gini deh. Profit turun terus. Jadi yang sebelumnya mungkin margin Anda kayak, let's say, katakanlah 100.000. Tahu-tahu turun jadi 99.000. Tahu-tahu turun jadi 98.000. Lama-lama habis tuh. Lama-lama ada orang yang bahkan menjual barang dengan modal, harga modal dijual, karena dia mendapatkan profit dari cashback ongkos kirim. Gokil ya. Ongkos kirim dapat cashback berapa tuh kayaknya? 20%? Kalau sudah mencapai size tertentu begitu. Nah, marginnya malah dari situ. Terus gimana Anda yang baru pemula, belum memiliki margin, belum memiliki omset yang gede, bisa mendapatkan cashback? Berat sekali. Cashbacknya nggak dapat, marginnya nggak ada, jebol. Ya, akhirnya boncos. Nah, sekarang kita ngomong di Facebook atau Instagram. Well, yes, di Instagram juga pasti akan ada perang harga, tapi tidak segila di marketplace. Karena kenapa? Kalau di marketplace kenapa terjadi perang harga? Karena produk itu bisa dimunculkan di dalam sebuah halaman, yang kemudian bisa di-sort berdasarkan harga termurah. Jadi kalau dicari kata kunci itu, muncul semua produk, semua toko online. Ya pembedanya cuma harga. Iya kan? Cuma harga. That's it. Makanya terjadi, saya bilangnya apa? Akselerasi percepatan perang harga. Nah itu yang terjadi di marketplace. Tetapi, sekarang kalau kita ngomong di Facebook, lawan Anda bukan perang harga. Yes, meskipun ada. Tapi lawan Anda ada dua. Satu, algoritma Facebook berubah-ubah. Di mana yang dulu yang view banyak, tahu-tahu yang view habis. Dulu banyak yang beli, sekarang tiba-tiba habis. Gitu aja gitu. Jadi perubahan algoritma seperti itu. Reach-nya jadi berkurang. Yang biasanya posting yang banyak yang lihat, tiba-tiba posting yang lihat cuma dikit. Di Instagram juga kemarin dia bilang kayak, dulu sekali posting nih ya, view saya 3.000 nih. Nggak tahu nih belakangan ini sekali posting yang view cuma 500. Turun 1/6 loh. Tinggal 1/6. Nah ini kalau dibuat jualan ya, omset Anda yang tadinya 100 juta tiba-tiba tinggal berapa tuh? Tinggal kayak 17 juta, 18 juta, habis tuh, gitu. Karena yang lihat simply nggak ada. Bukan nggak laku, tapi nggak ada. Jadi pertama adalah algoritma, ini jadi isu. Nah kedua, ketika algoritma turun, apa yang dilakukan? Maka banyak orang berpikir, ya sudah, kita dipaksa untuk ngiklan. Bener kan? Tapi yang jadi pertimbangan adalah, di sini, ini iklannya. Problemnya adalah harga iklan tuh naik terus. Kita nggak bilang iklan itu tambah murah, iklan tambah mahal. Yang ujung-ujungnya di sini profit Anda juga turun. Kalau yang di atas ini turunnya karena harga turun, ya kalau Anda turunin harga ya jelas dong. Harganya Anda turunin terus, tapi kalau yang di bawah harganya tetap. Problemnya adalah cost Anda naik. Cost iklan ini naik. Ya profitnya turun juga. Jadi ujung-ujungnya kagak profitable. Nah, terus gimana nih? Ya ujung-ujungnya kagak profitable. Ya kan, jadi hopefully Anda memahami kerangka besarnya bahwa marketplace akan seperti itu, Facebook akan seperti ini. Itu dua hal, itu faktor-faktor di luar Anda yang tidak bisa Anda kontrol. Anda nggak bisa tiba-tiba menyuruh marketplace untuk tidak melakukan hal ini. Ya nggak bisa, marketplace kayak begitu. Pasar adalah tempat untuk kayak begitu. Anda nggak bisa tiba-tiba bilang ke Facebook, komplain nih, omset saya turun nih, harganya turun nih dong iklan. Ya nggak bisa juga. Itu adalah hal-hal di luar kontrol Anda. Nah sekarang gimana solusinya?
Right, so kita balik lagi di sini. Tadi ada marketplace, ada Facebook ini or IG. Mindsetnya adalah jadikan kedua hal ini traffic source. Kenapa sih Anda jualan di Topet misalkan? Oh, saya jualan di Tokopedia karena trafficnya gede. Kenapa kan di tempat yang lain? Ya, tempat yang lain kurang gede sih trafficnya buat saya, buat bisnis saya. Oh, tapi kalau saya jualan barang cewek di tempat yang lain lebih gede nih. Misalkan di Shopee lebih gede nih. Misalkan kayak gitu. So, kenapa Anda pakai marketplace mulai dari Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Blibli dan yang lain, Lazada, Zalora, whatever? Goalnya simple. Anda mau rame. Anda mau traffic. Anda mau pelanggan mereka bisa melihat produk Anda. Jadi yang Anda cari sebenarnya itu adalah traffic. Ini harus Anda pahami. Kenapa Anda pakai Facebook? It's traffic. Jadi mau jualan di marketplace, mau jualan di Instagram, dua-dua itu Anda cari traffic. Oke? Nah, dua-dua Anda cari traffic, yang satu problemnya di perang harga, trafficnya gratis, bisa aja sih pakai top ads dan sebagainya, bisa sih. Tapi mostly adalah perang harga yang menjadi isu. Yang kedua di Facebook, Anda harus ngiklan. Facebook ads-nya atau Instagram ads-nya yang dikencengin. Otomatis harganya lebih naik. But keduanya akan membuat profit Anda, margin profit Anda jadi kecil. So, solusinya adalah jadikan ini menjadi sebuah traffic source, di mana setelah Anda dapat traffic, Anda dapat penjualan kan di sini kan, dari sini, ini Anda dapat sales, meskipun tidak besar, bahkan kadang-kadang nol, bahkan minus sedikit, nol, profit, ya kan, bisa nol sampai kecil, tapi di sini Anda dapat traffic, ini traffic masuk kan. Ini traffic. Oke, so this is Anda mengumpulkan banyak orang di sini. Oke, ini banyak orang di sini. Nah, tugas Anda sekarang adalah ketika di sini Anda sudah punya 1.000 orang. Ini contoh biar ngitungnya mudah gitu ya. Ketika di sini terdapat 1.000 orang, 100 orang, 200 orang, 300 orang dan 1.000 orang, traffic orang terkumpul di sini. Bagaimana caranya Anda membuat this guy traffic yang ada di sini ini menjadi profitable, di mana ini profitnya gede banget. Anda sudah dapat loh. Bayangkan Anda mengakuisisi orang dengan gratis. Let's say Anda jualan barang, kemudian Anda kena perang harga, Anda kena iklan dan sebagainya, profit Anda nol. Oke. Tapi Anda mendapatkan customer, berarti gratis dong sebenarnya. Paham ya? Di sini konsepnya paham ya? Biaya untuk mendapatkan customer itu jadi free. Karena dia membayar kepada Anda dan Anda mendapatkan profit meskipun profitnya harus dibayarkan lagi untuk platform tersebut. Untuk iklan dan sebagainya. Jadi asumsinya adalah Anda mendapatkan orang-orang ini secara gratis. Maka ketika Anda berjualan ke orang-orang yang sudah ada ini, maka Anda tidak lagi mengeluarkan biaya akuisisi. Dari sini, dari flow seperti ini, perspektif seperti ini, maka harusnya Anda mendapatkan profit adalah ketika di belakang. Jadi di sini, ke belakang ini waktunya bikin profit. Yang di sebelah kiri, yang di sini, profitnya nol kan? Tapi ini waktunya apa? Akuisisi. Jadi fokusnya harusnya Anda berbeda di sini. Ini akuisisi customer, sementara yang di sini fokusnya adalah cari profit. Tapi kesalahan banyak orang adalah kesalahannya nih sekarang nih, kalau kita ngomong kesalahan nih, kesalahannya adalah di fase akuisisi customer mikirnya profit mulu dan habis itu stres karena nggak profit. Ya iyalah, karena di sini adalah fase akuisisi customer. Jadi tugas Anda adalah gimana caranya mengakuisisi customer sebanyak mungkin dengan budget seminim mungkin, sehingga setelah customer itu masuk ke sini banyak, maka disinilah Anda bikin profit. Tapi yang belakang ini, bagian yang gede di belakang ini sering lupa gitu, nggak diurusin. Lupa atau nggak tahu, bahkan nggak tahu gitu, bahwa itu ada. Nah ini loh bedanya di sini. Jadi yang harus Anda lakukan adalah gimana caranya Anda mensinergikan kedua hal ini. Nah sekarang kita ngomong ini nih. Ini nih. Nah ini ya, kita ngomong ini, kalau saya tarik sini. Inilah peran Tribelio itu di sini. Jadi jangan disamakan Tribelio dengan Facebook, Tribelio dengan Instagram, Tribelio dengan marketplace itu. Salah kalau kayak begitu. Anda dengan menggunakan marketplace, Facebook dan Instagram adalah untuk akuisisi customer. Setelah Anda dapat customernya, Anda taruh di mana ini customer? Sehingga ketika Anda
punya produk baru, Anda bisa melakukan edukasi, dan akhirnya Anda bisa berjualan lagi ke dia. Sehingga disinilah terjadi profit, guys. Ya kan? Ini profitnya di sini. Jadi dari sini, itu tujuannya adalah untuk make profit. Nah, hopefully ya, dari gambaran ini Anda jadi paham bahwa most people itu kesalahannya adalah mencari profit gede-gedean di depan, which is kalau kebetulan tidak ada kompetitor, itu menyenangkan sekali. Karena trafficnya gede banget dan nggak ada kompetitor, which is enak banget. Tapi begitu produk Anda laku, maka dalam waktu singkat, ya otomatis saingannya jadi kenceng. Saya pernah jualan BH, hanya laku seminggu saja loh. Kebayang nggak? Jual BH hanya laku seminggu saja. Karena habis itu iklan saya bahkan dipakai kompetitor di Facebook. Pakai watermark saya, ada tulisan toko saya, tetap dipakai oleh kompetitor di Facebook. Jadi akuisisi customernya cepet banget. Kayak miliaran dalam waktu seminggu. Cepet banget. Tahun-tahun kapan hari kan. Ya, tapi intinya adalah itu tadi, bahwa Anda harus membedakan mana yang akuisisi, mana yang bikin profit. Desain funnelnya seperti apa. Mindsetnya harus benar. Jangan mindsetnya berantakan, di mana di belakang bikin akuisisi, ya nggak ada. Masuk Tribelio buat akuisisi customer, Anda nggak dapet. Tapi Anda masuk ke marketplace mau cari profit juga challenging karena ada perang harga. Makanya Anda harus meletakkan mindset Anda di tempat yang benar, bahwa marketplace and Facebook adalah untuk akuisisi customer. Dan di belakang, di Tribelio adalah untuk make profit. That's why kita mendesain Tribelio dengan macam-macam. Di sini ada mulai dari wadah diskusi, ya kan? Di sini ada chatting, di sini ada email marketing. Jadi Anda nggak perlu pakai yang lain-lain lagi, udah terkumpul di sini semua. Jadi satu. Ini bahkan di sini bahkan ada shopnya, ini lagi kita develop, ada shopnya juga. Jadi Anda bisa transaksi di situ. Which is ini melepaskan market dari fase sebelumnya, fase yang kiri, fase 1. Oke guys, so hopefully video ini menjelaskan kepada Anda bahwa ini ada 2 fase nih di sini, dan Anda jadi tahu kapan pakai fase yang mana, kapan akuisisi customer, kapan make profit. Alright, so thank you so much and see you in the next video. Bye bye.